Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 TL17D1, mata kuliah Laboratorium Lingkungan, mempresentasikan terkait review jurnal analisa pencemaran air. Kemudian anggota kelompok kami yaitu yang pertama Pak Ending Hasanuddin, Idam Makaryo, Iksha Yoga Pratama, Lutfan Arif Rahman, Nadia Karima, Putri Wulandari, Safrila Ramana Putra, Sarafatu Tianingsih, dan Untung Sulistiawan. Pendahuluan. Air merupakan sumber daya alam dan kebutuhan hidup terpenting di planet bumi. Air menjadi sebab menjadi esensi dari semua yang ada di kehidupan. Tanpa air, berbagai proses kehidupan duniawi tidak dapat berlangsung. Mengingat bahwa 2/3 dari permukaan bumi yang dipijak merupakan air. Adapun sumber air yaitu berasal dari laut, danau, sungai, hujan. Meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui oleh alam, tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa ketersediaan air tidak bertambah. Air yang memiliki fungsi sebagai komponen sumber daya alam yang vital, maka harus dipergunakan sebesar-besarnya dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen dalam kurung Peraturan Perundang-undangan dalam Dinar Jati Eka Puspitasari tahun 2007. Kemudian kami mereview jurnal, ada 5 jurnal. Yang pertama yaitu penyuluhan minimasi pencemaran air di lingkungan masyarakat Kampung Kedaung, Bekasi. Kemudian ada analisis kerentanan pencemaran air tanah di Kota Batu menggunakan analisis multi kriteria spasial dengan indeks drastik. Yang ketiga, analisa kualitas air tanah wilayah perindustrian Kabupaten Bekasi dan pemukiman penduduk Kota Bekasi. Kemudian yang 4, analisis total bakteri coliform sebagai indikator pencemaran air pada Sungai Unus Lombok. Kemudian yang kelima, pemilihan jenis sistem pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Bekasi Selatan. Jurnal pertama, latar belakangnya yaitu adanya pembuangan limbah oleh pabrik, pembuangan sampah oleh masyarakat Indonesia dengan sembarangan, tidak adanya prosedur pembuangan air deterjen dapat menimbulkan permasalahan serius. Arifah Hamzah tahun 2020. Di mana permasalahan tersebut dapat mengancam keberadaan air bersih. Ancaman tersebut menimbulkan pencemaran air atau polusi air. Adapun menurut Widianto dan kawan-kawan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan adanya polusi air sebesar 33,33% berasal dari limbah industri, 47,62%, limbah rumah tangga, dan 19,04% berasal dari limbah perkotaan. Ini disebabkan oleh warga Kampung Kedaung yang masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian air bersih. Menurut Dawud dan kawan-kawan tahun 2016, menyatakan bahwa SPAL, atau saluran pembuangan air limbah, rumah tangga yang ada saat ini hampir separuhnya, 46,1% mengalami pencemaran, seperti mengandung sampah atau limbah. Oleh karena itu, researchers melakukan penyuluhan pada warga yang ada di Kampung Kedaung, Kecamatan Babelan, Kelurahan Kedung Jaya, RT 01, RW 01, dengan tujuan untuk mengurangi pencemaran air dan menyadarkan kepada masyarakat sekitar akan pentingnya air bagi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian latar belakang pada jurnal yang kedua, air tanah dan air permukaan merupakan salah satu sumber air bersih yang saat ini perlu dikelola dengan baik. Salah satu pemanfaatan air tanah dan mata air di hulu das Berantas adalah sebagai sumber air baku perusahaan di daerah air minum, PDAM di Kota Batu dan Kota Malang yang berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa. Penelitian Widiatmono, Anugroho Nurlaili Sulianto dan Luciana 2017 menunjukkan bahwa kualitas air Sungai Berantas yang berada di Kota Baru Batu memiliki indeks pencemaran air termasuk kriteria agak tercemar
pada 12 titik. Penelitian lainnya di Kota Batu oleh Taryana tahun 2015 menunjukkan bahwa konsentrasi nitrit dan nitrat air yang berasal dari mata air di dekat daerah padat penduduk memiliki konsentrasi yang lebih tinggi akibat aktivitas manusia. Air tanah dan air permukaan yang terkontaminasi limbah akan menimbulkan permasalahan ketersediaan air bersih, sehingga diperlukan analisis kerentanan pencemaran air tanah di Kota Batu. Review jurnal yang ketiga yaitu terkait dengan latar belakangnya. Kandungan bahan-bahan kimia yang ada di dalam air berpengaruh terhadap kesesuaian penggunaan air, terutama di daerah padat penduduk seperti di Ibu Kota Jakarta. Izati et al. 2016A, 2018A, 2018B. Supriyatiningsih 2018A, Supriyatiningsih 2018B. Kota-kota industri di wilayah Jawa Barat secara umum telah dilakukan penelitian mengenai karakteristik kimiawi. Air meliputi pH, alkalinitas, kasion, dan anion, terlarut dan kesadahannya. Patricks tahun 2018, Izati 2016, 2017. pH menyatakan intensitas keasaman atau alkalinitas dari suatu cairan encer dan mewakili konsentrasi hidrogen ionnya. pH merupakan parameter penting dalam analisis kualitas air karena pengaruhnya terhadap proses-proses biologis dan kimia di dalamnya. Air yang diperuntukkan sebagai air minum sebaiknya memiliki pH netral, plus 7, karena nilai pH berhubungan dengan efektivitas klorinasi. pH pada prinsipnya dapat mengontrol keseimbangan proporsi kandungan antara karbon dioksida, karbonat, dan bikarbonat. Derajat keasaman pH air yang lebih kecil dari 6,5 atau pH asam meningkatkan korosivitas pada benda-benda logam, menimbulkan rasa tidak enak, dan dapat menyebabkan beberapa bahan kimia menjadi racun yang mengganggu kesehatan. Anwar dan Ahmad tahun 2015. Ini gambar saluran perairan Kecamatan Mustikasari contohnya. Kemudian dari latar belakang jurnal yang keempat, berdasarkan hasil penilaian total bakteri coliform dan coliform fekal di Sungai Unus menunjukkan adanya tingkat cemaran yang sangat tinggi oleh bakteri coliform dan coliform fekal. Dengan kategori kualitas yang sangat rendah dengan kelas 1 untuk air minum, kelas 2 air pembudidayaan ikan air tawar, peternakan air untuk mengairi pertamanan, dan atau peruntukan lainnya mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas 3 air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan air untuk mengairi tanaman, dan untuk peruntukan lain yang mempersyaratkannya mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas 4 air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi tanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Yang nomor 5, latar belakangnya yaitu Kota Bekasi merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk 2.873.484. Pertumbuhan penduduk meningkat setiap tahun di Kota Bekasi. Kurangnya kesadaran tentang pola hidup bersih dan sehat. Untuk metodologi penelitian dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Untuk metodologi penelitian, penyuluhan minimasi pencemaran air di lingkungan masyarakat Kampung Kedaung, Bekasi. Berikut metode yang dilakukan secara deskriptif, yaitu memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat dengan tahap sebagai berikut. A. Identifikasi masalah pencemaran air yang ada di Kampung Kedaung. B. Sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian air bersih. C. Memberikan penjelasan melalui penyuluhan minimasi pencemaran air kepada Ketua RT dan perwakilan warga Kampung Kedaung. Untuk metodologi penelitian yang kedua, analisis kerentanan pencemaran air tanah batu menggunakan analisis multi spasial dengan indeks drastik. Penelitian dilakukan dengan tahap studi pustaka, identifikasi masalah, penentuan lokasi penelitian, dan pengambilan sampel ke dalam air tanah. Analisis kerentanan pencemaran air tanah dengan analisis multi kriteria spesial dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak
ArcGIS dan GeoGIS dengan model drastik, yaitu model kombinasi drastik yang terdiri dari variabel depth of water table ke dalam muka air tanah, recharge atau curah hujan, aquifer media atau jenis aquifer, soil media atau tekstur tanah, topografi atau kemiringan lahan, impact of shadow zone atau jenis zona tak jenuh, conductivity, hidraulik atau konduktivitas hidraulis. Peta-peta tematik seperti peta kedalaman air tanah, peta curah hujan, peta jenis aquifer, peta tekstur tanah, peta kemiringan lahan, dan peta jenis zona tak jenuh yang dibuat menggunakan perangkat lunak. ArcGIS dan GeoGIS berdasarkan data lapangan dan data sekunder, kedua perangkat lunak ini juga digunakan untuk menghasilkan peta tingkat kerentanan pencemaran air tanah menggunakan overlay tools atau tumpang susun. Kerangka kerja penelitian dilaksanakan menurut gambar 1. Pembuatan parameter kerentanan serta kelas dan nilai setiap parameter dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. Parameter tersebut kemudian dihitung untuk mendapatkan indeks drastik dengan formula 1. Berikut adalah kerentanan untuk mengetahui kerentanannya. Dengan R adalah nilai untuk masing-masing parameter dan W adalah bobot untuk masing-masing parameter. Untuk metodologi penelitian yang ketiga, parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah pH, TDS, EC atau electrical conductivity, dan temperatur. ISATI 2017. Pengukuran dengan menggunakan satu instrumen multi yang dapat mengukur pH, TDS, EC, dan temperatur air. Sampel air diambil setiap hari dari sumur pompa di Kampung Rawasapi, Mustikasari, Kota Bekasi, dari tanggal 11 Maret 2018 sampai 5 Mei 2018. Dan sampel air diambil setiap hari kerja dari pabrik di kawasan industri MM 2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, mulai tanggal 12 Maret 2018 berakhir 4 Mei 2018. Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui kualitas air di dua tempat yang berbeda. Sumber yaitu sesuai dengan pada diagram di samping. Untuk metodologi penelitian yang keempat, jenis penelitian ini ialah eksploratif. Penelitian ini dilakukan di Sungai Unus. Populasi pada penelitian ini adalah air Sungai Unus yang panjang, kurang lebih 7.500 meter, meliputi Kecamatan Sandubaya pada Kelurahan Desa Dusun Cermen, Kecamatan Mataram pada Kelurahan Pagesang, Kecamatan Sakarbela, Kelurahan pada Karangkule, dan Kelurahan Tanjung Karang. Sampel pada penelitian ditentukan dengan metode sistematik sampling berdasarkan jarak. Jarak setiap titik pengambilan sampel yaitu 833 meter. Untuk pemilihan jenis sistem pengolahan air limbah domestik di Kecamatan Bekasi Selatan. Penelitian ini mengacu kepada Permen PUPR nomor 4 tahun 2017. Dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan pengumpulan data. Dua data yang dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu data primer meliputi survei jalan, saluran drainase, sarana pembuangan tinja, dan sungai, dan data sekunder meliputi data kependudukan, peta RT/RW, peta cekungan air tanah, peta geologi, peta pengendalian pemanfaatan air tanah, dan peta potensi air tanah. Laporan Studi Environmental Health Risk Assessment atau EHRA, rencana induk penyaluran air limbah domestik, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, dan strategi sanitasi kota atau SSK, dan regulasi penyaluran air limbah domestik.
Data tersebut akan digunakan pada parameter-parameter dalam pemilihan jenis SPALD di Kecamatan Bekasi Selatan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bekasi Selatan menggunakan cara penapisan. Penapisan merupakan proses seleksi meliputi parameter-parameter yang harus dipenuhi. Penapisan bertujuan untuk memilih jenis SPALD yang akan direncanakan. Penapisan pemilihan jenis SPALD ditetapkan dalam lampiran 1 Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan SPALD meliputi 1. Kepadatan penduduk lebih dari 150 jiwa per hektar. Jika tidak terpenuhi maka dilakukan SPALD S, sedangkan jika terpenuhi dilakukan pengecekan pada parameter selanjutnya. Untuk yang kedua, kedalaman muka air tanah kurang dari 2 meter. Jika tidak terpenuhi maka dilakukan SPALDS, sedangkan jika terpenuhi dilakukan pengecekan pada parameter selanjutnya. Untuk yang ketiga, permeabilitas tanah kurang dari 5 kali 4 meter per detik. Jika tidak terpenuhi maka dilakukan SPALDS, sedangkan jika terpenuhi dilakukan pengecekan pada parameter selanjutnya. Untuk yang keempat, kemampuan pembiayaan oleh pemerintah daerah. Jika tidak terpenuhi maka dilakukan SPALDS, sedangkan jika terpenuhi dilakukan pengecekan pada parameter selanjutnya. Untuk yang kelima, kemiringan tanah kurang dari 2%. Jika tidak terpenuhi maka dilakukan SPALDT skala permukiman, sedangkan jika terpenuhi maka dilakukan SPALDT skala perkotaan. Untuk hasil pembahasan dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Hasil dan pembahasan jurnal 1 dari penyuluhan yang telah dilaksanakan setelah ditelusuri secara lanjut, perkembangan warga sekitar terhadap minimasi pencemaran air yaitu adalah A. Sebagian masyarakat menggunakan sistem filtrasi agar air yang dipakai menjadi lebih bersih. Di sini ada gambar, yaitu gambar alat filtrasi yang ada di Kampung Kedaung Bekasi. Dan B itu ada masyarakat melakukan kegiatan kerja bakti selama 2 minggu sekali seperti membersihkan saluran pembuangan air kotor atau got demi menjaga lingkungan dari penyakit yang berbahaya. Dan jurnal kedua yaitu adalah kedalaman permukaan air dan curah hujan. Kedalaman permukaan air tanah. Kedalaman air tanah merupakan salah satu faktor penting yang menunjukkan ketebalan lapisan yang dilalui oleh air untuk mengalami infiltrasi hingga zona akuifer jenuh. Kedalaman permukaan air digunakan dari hasil pengukuran sumur penduduk yang tersebar di seluruh kecamatan. Kota Batu yaitu Kecamatan Junrejo, Kecamatan Batu, Kecamatan Bumi Aji dengan kedalaman 13,8 hingga 30 meter. Berdasarkan pengukuran dibuat peta muka air tanah yang tersaji pada gambar 2 yang sebelum ditentukan kelas parameter dan dihitung bobotnya pada tabel 3. Di sini ada tabel 3 yaitu kelas dan nilai parameter muka air tanah 9 sampai 5 yaitu nilainya 5, bobotnya 25. Untuk 15 sampai 22 yaitu nilainya 3 dan bobotnya 15. Dan 22 sampai 30 yaitu nilainya 2 dan bobotnya 10. Hingga 30 itu nilainya itu 1 dan bobotnya itu 5. Untuk curah hujan, parameter hujan ditentukan dengan menggunakan data curah hujan di Kota Batu yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam kurung BMKG. Rata-rata curah hujan di Kota Batu tahun 2013 sampai 2016 sebesar 155,2 mm
per bulan, termasuk dalam kategori curah hujan yang tinggi, yaitu gambar ketiga, dan bernilai 8 pada tabel 4. Tingginya curah hujan mempengaruhi tingkat perpindahan kontaminan yang mudah larut berpindah menuju air tanah bebas sehingga menyebabkan pencemaran air tanah. Berikut ini adalah tabel 4, kelas dan nilai parameter curah hujan. Dan di jurnal ketiga ada yang pertama adalah pH. pH itu di sini ada grafiknya. pH berdasarkan gambar nomor 5, pH di atas terdapat dilihat bahwa rata-rata pH air tanah daerah industri Kabupaten Bekasi memiliki rentan nilai 8,17 sampai 8,2. Sedangkan rata-rata pH air tanah di daerah Kota Bekasi atau di rumah memiliki rentan nilai 8,07 sampai 8,09. Dari kedua wilayah memiliki pH yang hampir sama, yaitu bersifat basa. Namun dari kedua wilayah tersebut, jika dibandingkan wilayah industri, memiliki kadar pH yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena pencemaran limbah industri di wilayah tersebut. Namun apabila mengacu pada Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017, baku mutu pH untuk keperluan higien dan sanitasi adalah 6,5 sampai 8,5. Berdasarkan peraturan tersebut yang dilihat dari parameter pH, maka air tanah di kedua wilayah tersebut masih layak digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua adalah TDS. Di gambar nomor 6 yaitu ada grafik TDS. Berdasarkan gambar nomor 6, grafik TDS di atas bisa dilihat perbedaannya nilai TDS yang cukup jauh antara TDS air tanah industri dan air tanah permukaan. Hasil pengukiran rata-rata TDS air tanah industri di Kabupaten Bekasi memiliki rentan nilai 192 sampai 196. Sedangkan rata-rata TDS air tanah di daerah Kota Bekasi atau di rumahan memiliki rentan nilai 261,43 sampai dengan 267,14. Berdasarkan pembagian nilai TDS secara umum adalah sebagai berikut. Ini adalah di bawah standar tingkat penilaian TDS. Berikutnya ada ESI. Di atas ini ada gambar nomor 7 yaitu grafiknya. Hasil pengukuran ESI tanah, industri memiliki rentan nilai 372 sampai dengan 382. Sedangkan air tanah pemukiman memiliki rata-rata nilai 427,14 sampai dengan 442,29. Jika dilihat dari grafik di atas berbanding lurus dengan nilai TDS yang di mana TDS rata-rata wilayah pemukiman lebih tinggi dibandingkan dengan daerah industri. Keempat yaitu adalah temperatur. Di sini ada gambar grafiknya. Di gambar nomor 8 dilihat dari hasil pengukuran suhu air tanah di industri memiliki rentan nilai yang lebih tinggi dari wilayah pemukiman. Di wilayah industri memiliki rentan nilai 26,50 sampai dengan 26,84 derajat Celcius, sedangkan daerah pemukiman memiliki rentan nilai 24,40 sampai dengan 25,51 derajat Celcius. Temperatur air tanah industri lebih tinggi, walaupun selisihnya sangat kecil dengan temperatur air tanah pemukiman. Suhu air menurut jenisnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu
Berikutnya adalah jurnal keempat, yaitu sumber terbesar penyumbang bakteri patogen di perairan, yaitu berasal dari limbah domestik. Dalam hal kondisi ini, pembuangan langsung dibuang ke sungai terdekat yang seharusnya disalurkan ke septic tank di daerah perkampungan biasa. Warga tidak memiliki pengolahan pembuangan limbah domestik dan masih ada daerah di mana warga yang belum memiliki jamban keluarga seperti di daerah perkotaan. Limbah dari pemukiman warga sekitar memiliki salah satu penyumbang terbesar adanya bakteri coliform di perairan yang menyebabkan perairan tersebut tercemar secara biologis. Dalam analisa penentuan status mutu sungai di Sungai Anus, untuk menggunakan parameter bakteri coliform yang digunakan di 3 stasiun, yaitu pada 9 sampling golongan bakteri coliform dikenal sebagai bakteri yang bisa menyebabkan diare dan gangguan saluran pencernaan. Bakteri coliform memiliki sifat entropatogenik atau menyebabkan penyakit berbahaya bagi manusia seperti diare. Pengukuran kualitas air dengan menggunakan parameter mikrobiologis adalah MPN coliform. Metode penentuan bakteri coliform menggunakan metode MPN dan SNI 01-2332-1/2006. Pengujian kualitas air untuk coliform menggunakan metode MPN, yaitu uji yang mendeteksi sifat fermentatif coliform. Dalam sampel yang ditunjukkan dengan terbentuknya gas atau gelembung udara dalam tabung Durham yang mendeteksi sifat fermentatif coliform dalam sampel yang ditunjukkan dengan terbentuknya gas atau gelembung udara dalam tabung Durham yang menunjukkan sampel-sampel positif coliform dan sampel-sampel air sungai positif yang mengandung bakteri total coliform dan coliform fekal. Ini di sebelah kanan ada tabelnya untuk uji penegasan coliform fekal dan coliform biasa. Jurnal kelima yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah pembandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah kepadatan penduduk yang disyaratkan untuk SPLDT, yaitu lebih dari 150 jiwa per hektar. Jika tidak memenuhi maka digunakan SPALDS. Data yang dibandingkan dari buku Kecamatan Bekasi Selatan dalam angka tahun 2017. Pada BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, Kecamatan Bekasi Selatan memiliki 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Jaka Mulia, Jaka Setya, Pekayon Jaya, Marga Jaya, dan Kayoringin Jaya. Kecamatan Bekasi dalam angka pada tahun 2018 menginformasikan penduduk Kecamatan Bekasi Selatan pada 2017 adalah 229,809 jiwa dengan luas wilayah 1,496 hektar, sehingga kepadatan penduduk Bekasi Selatan 154 jiwa per hektar, seperti yang dapat dilihat pada tabel 1 ini. Ini adalah jumlah jiwa pada tiap kelurahan, dan 4,2, dan yang ini adalah kedalaman muka air tanahnya. Berdasarkan Permen PUPR nomor 4 tahun 2017, nilai MAT-nya lebih besar 2 meter. Data ini diperoleh dari data kedalaman muka air tanah pada peta potensi air tanah dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATL GTLL).
Provinsi Jawa Barat. Kondisi kedalaman air tanah daerah pencemaran diperoleh berdasarkan peta potensi air daerah Jonggol, Bekasi, dan sekitarnya. Kecamatan Bekasi Selatan memiliki kedalaman sumur gali 4-16 meter, dalam sumur bor 200 meter. Kedudukan akuifer 0 sampai dengan 50 meter di bawah muka air tanah. Yang berikutnya adalah permeabilitas tanah berdasarkan Permen PUPR nomor 4 tahun 2017, nilai permeabilitas tanah kurang dari 5 kali 10 meter per detik. Data ini diperoleh dari jenis tanah daerah setempat melalui peta geologi dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. Provinsi Jawa Barat. Jenis tanah Kecamatan Bekasi Selatan sebagian besar aluvial, serta tekstur tanah didominasi sebagai sedang halus berdasarkan peta geologi Lembar Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Kesimpulan dari jurnal kelima tersebut, yang pertama, sebelum penyuluhan dilakukan, warga kampung Kedaung Bekasi memiliki kesadaran yang kurang terhadap pencemaran air. Setelah dilakukannya penyuluhan, warga mulai menyadari bahwa kehidupan yang bersih dimulai dari hal kecil seperti mempedulikan lingkungan, dimulai dari pengelolaan air bersih yang baik. Warga mulai memperhatikan dan membersihkan saluran pembuangan air kotor, menyediakan sampah di setiap rumah, dan menggunakan alat filtrasi untuk membuat air menjadi lebih bersih. Kesimpulan yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerentanan pencemaran air tanah di Kota Batu dengan indeks drastik menunjukkan tingkat kerentanan pencemaran yang rendah dan sedang. Faktor dominan yang berpengaruh dalam tingkat kerentanan pada masing-masing wilayah berbeda-beda. Beberapa faktor paling dominan yaitu tinggi permukaan air tanah yang bervariasi, serta kemiringan lahan, kondisi geologi, dan jenis akuifer. Meskipun penerapan metode drastik tidak dapat menunjukkan secara spesifik tingkat pencemaran terhadap berbagai jenis polutan dan perlu data yang detail, metode ini dapat membantu dalam perencanaan wilayah dalam menentukan wilayah yang memiliki tingkat pencemaran air tanah yang tinggi hingga manajemen dan upaya konservasi air tanah. Salah satu contohnya dalam menentukan zona prioritas pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan tingkat kerentanan pencemaran air tanah. Kesimpulan yang ketiga, dari semua hasil pengukuran pH, TDS, EC, dan temperatur, air tanah industri dan pemukiman di atas, dan berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan air untuk keperluan higien, sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum dan persyaratan kesehatan air tanah dari kedua wilayah tersebut layak untuk dikonsumsi. Hal ini terjadi karena pengolahan limbah buang yang dapat mencemarkan air tanah khususnya ditangani dengan baik oleh industri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang perizinan lingkungan serta pencemaran di lingkungan pemukiman masih relatif kecil dan kepedulian masyarakat masih relatif tinggi, terutama pada generasi mudanya. Untuk kesimpulan yang keempat, berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Sungai Unus telah mengalami pencemaran oleh bakteri coliform dengan total coliform dan coliform fekal sebanyak 160.000 mpn per 100 ml. Hasil penelitian menunjukkan cemaran total coliform dan coliform fekal di atas dari 16.000 mpn
per 100 ml melebihi ketentuan dalam air Sungai Ulus sudah mengalami pencemaran dengan tingkat cemaran bakteri total coliform dan coliform fekal telah melebihi ambang batas jenis air permukaan kelas 2 sampai 4. Lalu kesimpulan yang terakhir yaitu Kecamatan Bekasi Selatan pada tahun 2017 memiliki kepadatan penduduk 154 jiwa per hektar, muka air tanah 4-200 meter dengan kedalaman sumur gali 4-16 meter, dan kedalaman sumur bor 200 meter. Permeabilitas tanah 6,19 sampai 8,89 kali 10 meter per detik, mampu dalam memenuhi terdapat dana belanja APBD murni untuk sanitasi sejak tahun 2010 sejumlah sekian, dan kemiringan tanah 1-2%. Berdasarkan hasil tersebut, parameter kedalaman muka air tanah tidak memenuhi persyaratan Permen PUPR nomor 4/2017, sehingga jenis SPALD yang terpilih di Kecamatan Bekasi Selatan adalah SPALD S skala komunal. Terima kasih dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi, udah.